Pelaku penembakan terhadap seorang pendeta di Deli Serdang, Sumatera Utara ditangkap polisi. Pelaku dendam karena merasa tidak mendapatkan dukungan terkait dengan pengelolaan keamanan lingkungan perumahan. Pria warga desa Jaharun A, Kecamatan Galang ini ditangkap polisi saat berada di sebuah bengkel sepeda motor. ZB, pelaku penembakan pendeta bernama Fernando Tambunan diamankan setelah kurang lebih 4 hari polisi menyelidiki kasus tersebut. Dendam dan sakit hati yang melatar belakangi pelaku tega menembak korban. Pelaku merasa tidak mendapat dukungan terkait dengan pengelolaan keamanan lingkungan perumahan. Kejadian ini didasari oleh rasa dendam dari pelaku terhadap korban, yang mana diawali terkait dengan pengelolaan keamanan lingkungan perumahan. Dia terlibat aktif di dalam pengamanan itu dari awal, sehingga ketika perumahan ini sudah selesai, ya dia berharap bahwa keamanan perumahan ini di bawah kendali dia. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Sebelumnya, penembakan terhadap Fernando Tambunan, seorang pendeta yang tinggal di kompleks perumahan Victory Land Dusun 3 Desa Jaharun A, Kecamatan Galang, Deli Serdang, terjadi saat korban berada di depan teras rumahnya. Istri korban membawa korban ke Rumah Sakit Umum Deli Serdang untuk mendapatkan perawatan. Misteri jasad pria dalam karung yang ditemukan di Kali Pesanggerahan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan akhirnya terungkap. Korban merupakan karyawan usaha kuliner di kawasan Fatmawati yang dibunuh rekan kerjanya lantaran sakit hati diperlakukan kasar. Inilah rekaman CCTV saat Rizky Ikmi Arianto memindahkan karung berisi jasad Aples Bagis, Trion rekan kerjanya yang baru saja dihabisi dalam kamar mes mereka di kawasan Fatmawati, Jakarta Selatan. Pria asal Lampung ini sempat membersihkan noda darah korban yang menempel di pakaian dan tubuhnya sebelum mengambil motor korban lalu pergi membuang karung berisi jasad rekan kerjanya tersebut ke Kali Pesanggerahan. Tidak butuh waktu lama setelah kejadian, aparat Polres Metro Jakarta Selatan dan Polda Metro Jaya akhirnya menangkap Rizky Ikmi Arianto saat bersembunyi di kawasan Kedung Halang, Bogor, Jawa Barat. Dari hasil pemeriksaan, pelaku membunuh korban lantaran sakit hati, kerap diperlakukan kasar. Mereka ini tidak memiliki kelainan seksual, ya, bahkan memiliki pacar. Ya, tersangka ini bahkan sebelumnya itu sebelum tertidur dibangunkan oleh korban itu di ruko di Fatmawati itu habis ketemu pacarnya, gitu ya. Kemudian tindakan kekerasan yang dilakukan korban terhadap tersangka udah berapa kali, ini nanti kita dalami dalam pemeriksaan. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal berlapis tentang pembunuhan dan pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Sebelumnya, petugas unit pelaksanaan kebersihan badan air menemukan jasad pria dalam karung di Kali Pesanggerahan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Saat dievakuasi, di dalam karung juga ditemukan sejumlah batu yang menjadi pemberat agar jasad korban tenggelam ke dasar kali. Hendak menagih utang, seorang wanita lanjut usia di Makassar, Sulawesi Selatan tewas dibunuh pasangan suami istri yang berutang dengannya. Jasad korban dimasukkan ke karung dan dibuang ke semak-semak di Kabupaten Goa. Pemirsa, informasi ini sekaligus menutup program Realita hari ini. Saya Arlisa pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Aparat Reskrim Polsek Tamalate dan Jatan Ras Polrestabes Makassar mengolah tempat kejadian perkara di rumah pasangan suami istri pembunuh wanita lansia di Jalan Manuruki 11, Kota Makassar, Sulawesi Selatan.
Pembunuhan ini terjadi saat korban datang menagih hutang ke rumah pelaku. Korban yang marah karena pelaku tidak bisa melunasi, akhirnya dianiaya menggunakan senjata tajam dan batu oleh pelaku wanita. Pelaku pria yang baru saja pulang bekerja lalu membantu istrinya membungkus rapat jasad dengan karung, lalu dibuang di semak-semak pinggir sungai Jeneberang, Kabupaten Goa. Laporan kehilangan ya, orang hilang. Kemudian setelah tim dari Polsek maupun dari Polres turun, ya kita lakukan penyelidikan, ternyata ditemukan sudah tidak bernyawa. Ya akan kita dalamin ya apakah 3-4 motifnya pembunuhan biasa, apakah pembunuhan berencana. Dan kemudian kita temukan juga ada perhiasan korban yang hilang. Jadi kemungkinan juga ada bisa masuk kita usulkan unsur pasal 365 nanti. Itu sementara ini konden sudah ada yang diamankan konden? Sudah diamankan 2 orang pasang suami istri. Malam sebelumnya polisi menangkap pasangan suami istri Daeng Tutu dan Dian di sekitar Jalan Manuruki, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Keduanya mengaku telah membunuh Daeng Nilang, lansia 67 tahun, di kamar kontrakan mereka. Keduanya mengaku berutang Rp500.000, namun belum bisa membayar hingga berbunga menjadi Rp2 juta. Korban yang marah membuat pelaku Dian emosi hingga membunuhnya. Bagaimana migang ada mices, bilang tidak ada pikodon tapi kusakan ini bulang sakit tuh yang anakku ini obati terus. Jadi dia bilang langsung dia berdiri marah Pak. Dia tidak tahu dia sengaja atau tidak sengaja dia dorong anakku di ayun, jadi saya juga marah. Terus langsung saya dorong juga dia. Baru dia jatuh nyamping begitu. Baru langsung saya ambil pisau. Berapa kali kita tikam? Nggak tahu. Banyak-banyak. Daeng Nilang awalnya dilaporkan menghilang oleh keluarganya. Dari hasil penyelidikan kemudian mengarah ke pasangan suami istri Daeng Tutu dan Dian. Jasad Daeng Nilang ditemukan di semak-semak pinggir sungai Jeneberang, Kabupaten Goa. Polisi menemukan jasad korban dalam karung yang terbungkus rapat hingga aroma bau jasad yang sudah membengkak tidak terlalu menyengat. Warga sekitar lokasi gempar bahkan tidak mengetahui adanya karung berisi jasad manusia di sekitar tempat tinggal mereka.